Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam agromedis. Yang kami hormati Bapak Ibu sejawat sekalian peserta webinar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk hadir dalam acara webinar online series ketiga Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang berjudul Waspada COVID-19 pada Anak. Dengan pemateri kita pada pagi hari ini adalah Dr. Muhammad Ali Sodikin, MKes Spesialis Anak. Selamat pagi, Dok. Dalam kondisi sehat, Dok? Baik, siap dan semangat ini nampaknya. Insya Allah. Baik, saya perkenalkan, saya Dr. Adelia yang bertugas sebagai moderator pada hari ini yang akan memandu jalannya webinar online kali ini. Sebelum memasuki acara, marilah bersama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember kepada Dr. Supangat, MKes PhD SPBA, kami persilahkan. Terima kasih. Tulisan di kaos ini mengingatkan saya kepada quote dari seorang Profesor Wenfried di Stanford University yang memberi garis bawah betapa pentingnya pasien anak-anak. Anak-anak adalah investasi masa depan, sehingga apapun yang terjadi, sakit yang diderita dan pengobatan yang didapatkan ketika dia berobat ke dokter adalah sesuatu yang akan membekas sepanjang hidupnya. Sehingga bekal-bekal itu perlu kita dapatkan. Hari ini kita luar biasa. Terima kasih Dr. Ali yang akan menyampaikan mengenai paparan virus corona pada anak-anak, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari Medan, dari Kalimantan, dari Ambon dan lain-lain. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan corona segera selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dr. Dion. Nah, saya pernah membaca beberapa referensi yang menyatakan bahwa anak-anak memang bisa terkena virus COVID-19, namun angka mortalitas dan morbiditasnya lebih rendah. Apakah betul demikian dan apakah ada kaitannya dengan proses pematangan sistem imun dan sitokin storm? Terima kasih. Ya, memang tadi sempat kita singgung, sempat kita bahas sebelumnya. Memang kasusnya pada anak lebih sedikit ya secara jumlah maupun prevalensinya. Ini bisa berkaitan tadi, anak-anak itu jarang keluar rumah, kemudian lebih banyak di dalam rumah, sehingga paparan virusnya mungkin jumlahnya lebih sedikit, paparan virus yang virulensinya tinggi juga mungkin lebih sedikit. Karena ada super spreader itu ya. Misalnya satu pasien COVID terkonfirmasi, itu biasanya secara teori itu bisa menular pada sekitar 3 orang di sekitarnya. Tapi ada juga yang super spreader itu bisa menulari ke 10 orang di sekitarnya. Nah, itu ada tergantung virulensi dan jumlah virusnya. Sehingga anak-anak yang lebih banyak di rumah itu memang risiko terpapar lebih sedikit ya. Kemudian berkaitan dengan tadi reseptor dari angiotensin converting enzyme 2 tadi, itu yang diduga pada usia anak-anak itu jumlahnya memang lebih banyak dan itu punya efek protektif terhadap terjadinya lung injury atau cedera pada paru khususnya di alveoli, sehingga manifestasi klinisnya lebih rendah. Tapi itu masih postulat ya, gitu. Terus kemudian pada anak-anak lebih sedikit faktor-faktor komorbid yang bisa menjadikan ini makin berat. Misalnya tadi stroke, kemudian hipertensi, kemudian penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, cancer, PPOK pada anak-anak relatif lebih sedikit dibandingkan pada usia-usia di atas 60 tahun ya. Itu mungkin juga faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa anak-anak lebih jarang yang berat, lebih banyak yang ringan gitu. Oke. Jadi waktu membaca tadi antara sedih dan senang, Dok, karena di rumah ada anak kecil, ada orang dewasanya juga. Nah, ada yang ada yang balita, ada yang manula juga. Yang satu mortalitasnya rendah, yang satu mortalitasnya tinggi. Iya, ada 2 sisi berarti. Ada 2 sisi, betul. Mungkin next bisa pertanyaan selanjutnya.
Oke, dari Dr. Hengki. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Saya pernah baca di salah satu referensi bahwa COVID-19 juga menghambat pembentukan porfirin melalui penghambatan rantai beta, yang mana akhirnya tidak bisa terbentuk hemoglobin dan menyebabkan pasien menjadi anemis. Apakah ini juga bisa terjadi pada anak, dok? Ya, secara teoritis memang ada jurnal yang menyatakan demikian. Apakah mungkin pada anak? Mungkin juga sebenarnya, karena mekanisme metabolisme porfirin itu kan sama ya, ada anak-anak maupun dewasa. Namun kejadiannya sekali lagi untuk sampai bisa menimbulkan rangkaian patogenesis yang lebih berat itu pada anak-anak lebih sedikit. Ya mungkin kaitannya dengan keberadaan dari angiotensin converting enzimnya tadi yang S2 tadi reseptornya lebih banyak yang punya efek protektif sehingga lebih sedikit virus yang bisa masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga yang viremianya jumlah viral load-nya mungkin lebih sedikit sehingga tidak sampai menyebabkan kondisi-kondisi gangguan hematologi baik itu anemia maupun gangguan koagulasi yang di akhir-akhir ini juga didapatkan menurut beberapa jurnal dikatakan beberapa pasien itu mengalami gangguan koagulasi. Demikian. Oke. Oke, bisa ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, dari Dr. Rizka Sarah Dewi. Selamat pagi dok, mohon izin bertanya, tata laksana untuk bayi yang lahir dari ibu swab PCR reaktif seperti apa dan kita harus bagaimana sebagai dokter umum dan tenaga kesehatan yang menolong persalinan. Kemudian anak ini setelahnya perawatannya harus seperti apa? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana tata laksana kalau ibunya positif terkonfirmasi COVID-19, bayinya bagaimana? Nah, kalau dari POGI sendiri, kalau tidak salah, itu dianjurkan kalau memang ibunya itu sudah positif terkonfirmasi, sebaiknya melahirkannya secara seksio sesaria, sehingga mengurangi paparan kontak dengan kulit ibu. Kemudian sebaiknya dilakukan di rumah sakit rujukan. Kemudian untuk petugas kesehatan yang melakukan SC tentu APD-nya APD level 3 ya. Sangat lengkap. Kemudian kalau bisa ruang OK-nya ada tekanan negatifnya. Kemudian ada nah, begitu lahir bayi ini harus dipisahkan dari ibu yang positif COVID-19. Sampai sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan ada penularan transplasenta. Sehingga penularan pada bayi-bayi yang sudah ditemukan itu kebanyakan adalah pasca lahir. Sehingga misalkan setelah bayi itu disusui oleh ibunya. Nah, penularan lewat transplansental itu belum ditemukan, penularan lewat air susu ibu juga belum ditemukan. Nah, sementara memang penularannya dari ibu ke bayi itu melalui droplet. Kalau anak itu disusui dalam jarak dekat, maka akan berpotensi mengalami tertular dari ibunya. Oleh karena itu harus dipisahkan dari ibunya. Terus bagaimana minum susunya? Nah, terpaksa ASI-nya diperah, kemudian bayinya mendapatkan ASI perah. Sehingga harus dipisahkan. Kalau ibunya positif, kemudian tanpa gejala, itu sebenarnya kalau di petunjuk Kemenkes tadi, walaupun konfirmasi positif tapi tanpa gejala, itu bisa isolasi di rumah. Nah, hanya masyarakatnya, keluarganya siap enggak itu mensupport agar pasien yang positif itu diisolasi di rumah. Nah, kalau memungkinkan ya enggak apa-apa di rumah, bayinya mungkin di ruangan yang lain. Sehingga bayi tetap mendapatkan ASI perah dari ibu sampai ibunya dicek PCR-nya negatif, dilakukan 2 kali pemeriksaan PCR minimal dengan jeda 24 jam. Begitu. Berarti ASI masih boleh ya dok ya diberikan? ASI boleh. Dengan dipompa gitu ya? Diperah atau dipompa. Oke. Nah, ini pertanyaannya mungkin dari Dr. Eli mewakili saya dan ibu-ibu di seluruh Indonesia sepertinya dok. Bagaimanakah penerapan social dan physical distancing pada anak? Nah, sedangkan anak-anak ini masih ingin bermain dengan teman-temannya. Ya, ini sekali pertanyaan yang agak repot ya, ngatur anak-anak itu ya. Ya, memang kalau idealnya stay at home ya. Stay at home itu artinya ya di rumah. Dalam artian mungkin kalau di rumah itu ada saudaranya 2 atau 3 atau 4, ya sudah mainnya sama saudaranya aja. Mungkin yang sama-sama satu rumah gitu ya.
Nah, itu juga mungkin mengurangi kontak dengan yang di luar. Kalau keluar rumah, ya mungkin di halaman, masih ada pagarnya Di gitu ya. halaman, betul. Di halaman mungkin masih butuh cahaya matahari, biar vitamin D-nya bisa bagus, anak juga bisa bergerak agak luas. Itu kalau halamannya luas ya. Kalau halamannya luas, betul, Kalau Dok. halamannya sempit ya mungkin main yang enggak butuh ruangan, apa ya, main yang enggak butuh, ya mungkin catur atau gitu ya. Atau main apa ya, memang pelajaran atau belajar ngaji atau didongeng apa, memang butuh support dari kedua orang tua. Betul. Anak-anak memang mesti pengen keluar ya. Ya, tapi insya Allah kalau kita berupaya, insya Allah bisa. Ya. Ya, ini bukan sedia payung sebelum hujan, Dok. Sedia mainan sebelum isolasi di rumah. Itu paling bagus itu, mainan-mainan edukatif. Ya, selain betul. untuk bermain juga untuk stimulasi tumbuh Stimulasi, kembangnya. betul. Nah, bagus itu Dokter Adel. Ya. Karena saya juga dengan 2 anak, Dok, di rumah ini. Harus dipaksa, harus kreatif. Iya. Oke, monggo pertanyaan selanjutnya. Nah, ini juga nih, pertanyaan mewakili ibu-ibu di seluruh Indonesia ini kayaknya, Dok. Bagaimana penggunaan APD pada anak di bawah 2 tahun apabila harus keluar rumah? Ya, tadi sempat kita singgung ya, memang anak-anak sebaiknya pakai masker. Namun kalau anak di bawah 2 tahun punya kelemahan, pakai masker itu khawatirnya nanti malah menutup jalan napasnya. Anak-anak belum bisa menyampaikan, malah sesek. Memang ada jurnalnya yang menyatakan sebaiknya anak-anak di bawah 2 tahun tidak dipakaikan masker seperti yang dipakai orang dewasa ya. Bisa saja pakai mungkin itu apa, dorongan anak yang apa namanya, istilahnya stroller ya. Stroller. Mungkin di atasnya dipakai selimut atau apa sehingga tidak langsung menutup mukanya bayi atau anak-anak di bawah 2 tahun. Tapi kalau anaknya mungkin sudah bisa mengerti, ya monggo. Tapi memang anjurannya, idealnya di bawah 2 tahun sebaiknya jangan pakai masker karena khawatir itu aja. Tapi kalau pengawasannya yakin, ibunya memantau terus, ya itu mungkin jadi salah satu pilihan yang sulit ya, harus dipantau betul. Ya. Pilihannya berarti tetap stay at home ya, Dok, yang paling aman. Ya. Kembali lagi stay at home. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Dr. Rizka Sarah Dewi. Mohon izin bertanya, Dok, kalau anak punya les reseptor S2, bisa saja pada pemeriksaan rapid test terjadi false negatif, sehingga meskipun anak sudah punya virus di tubuh, tapi jadi tidak terdeteksi di rapid test anak. Apakah ada saran, Dok, agar kami dokter di posko COVID tidak kecolongan? Baik. Tadi ada ya sekilas tentang rapid test, itu memang harus hati-hati. Ada penelitian yang menarik di situ yang membandingkan antara rapid test dengan PCR. Ternyata ada beberapa yang memang hasil rapid testnya positif, setelah di PCR negatif juga ada. Itu tergantung yang pertama merek rapid testnya. Nah, kadang ada beberapa merek yang tingkat sensitivitas maupun spesifisitasnya berbeda dengan merek yang lain. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah saat melakukan rapid test menggunakan darah apa? Darah perifer atau darah serum. Nah, itu di situ disebutkan juga bahwa sensitivitas rapid test menggunakan darah perifer itu lebih rendah daripada sensitivitas kalau menggunakan darah serum. Sehingga dianjurkan kalau mau melakukan rapid test menggunakan darah dari serum vena, mungkin ya, diambil bukan dari darah perifer gitu. Kemudian juga tadi yang perlu diperhatikan adalah waktu paparan. Tadi mulai ada paparan misalkan perjalanan ke daerah atau negara atau area terjangkit, kemudian dengan terjadinya gejala. Yaitu memang kita harus dapat dari anamnesa, sehingga kita bisa kira-kira, oh ini anak ini misalkan baru saja misalkan dari daerah merah, kalau di Indonesia misalkan dari Jakarta, dari Surabaya, kapan dia baru pindahnya, kapan gejalanya. Kadang-kadang memang kita di UGD atau di posko COVID itu kadang, mohon maaf, mungkin agak sedikit lebih ya. Dok, ini pasiennya panas, batuk, kapan? Sudah 2 hari dari Bali misalnya. Kapan dari Balinya? Ternyata 6 bulan yang lalu. Nah, sudah 6 bulan yang lalu, berarti ya insya Allah sudah bukan kaitannya dengan yang transmisi COVID. Atau kadang-kadang juga ini ada keluarganya yang baru pulang dari umroh kemarin awal-awal.
Kapan datangnya? Sudah 3 bulan yang lalu gitu ya. Nah itu memang yang seperti itu kita harus jeli. Jadi kapan mulai kontaknya, yang diduga kontak, dan kapan mulai timbul gejala itu harus kita perhatikan. Tadi di tabel insya Allah bisa membantu. Kira-kira rapid test itu baru positif kalau hari atau minggu kedua pasca kontak, hari ke-7 sampai hari ke-14 sampai hari ke-21 itu insya Allah sensitivitasnya makin tinggi dibanding kalau masih hari-hari 1 sampai ke-7 itu seringkali negatif. Terus juga tergantung merek. Juga ada katanya merek yang tertentu sering positifnya. Nah itu juga false positif juga ada kemungkinannya. Jadi oleh karena itu rapid test harus dikonfirmasi dengan PCR. Demikian. Oke, harus dipertajam anamnesisnya ya dok ya? Ya. Oke, betul. Oke, selanjutnya dari Nono Febrian. Selamat pagi, Dr. Ali. Mohon izin bertanya, apakah terdapat kriteria khusus tentang penegakan diagnosis COVID yang membedakan pada pasien dewasa melihat anomali pada kasus anak? Ya. Tentang diagnosisnya. Untuk kriteria khususnya tidak ada. Jadi kalau secara umum itu kita tetap cara mendiagnosisnya dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, baik itu X-ray maupun pemeriksaan darah, kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan serologi ataupun PCR. Hanya meskipun tidak ada kriteria khusus, kita harus memperhatikan gejala-gejala tadi. Ada gejala yang sistemik dan ada gejala yang ke arah saluran pernapasan. Kemudian kita juga harus menganamnesis dengan jeli apakah ada paparan dengan keluarga ataupun dengan kunjungan atau transit di daerah terjangkit ya. Jadi itu tidak ada sementara ini yang spesifik khusus untuk anak begini, pada dewasa begitu, enggak. Hanya memang tadi prevalensinya yang berbeda, kemudian klinisnya secara umum pada anak-anak alhamdulillah relatif lebih ringan dibanding pada yang dewasa maupun lansia. Saya kira itu perlu kita garis bawahi. Kemudian meskipun ringan kita tidak lepas waspada gitu. Oke, baik, sudah sangat jelas sekali ya penjelasan dari Dr. Ali. Mungkin bisa pertanyaan ke selanjutnya. Nah, izin bertanya dok, bagaimana bentuk edukasi bagi anak yang PDP sehingga tidak mengalami gangguan psikologis, stres atau trauma? Nah. Ya, baik. Anak yang PDP itu tadi kan kalau yang PDP itu dengan ada demam, kemudian ada infeksi saluran pernapasan, kemudian ada pneumonia, baru PDP ya. Nah, PDP, pneumonia itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kalau yang pneumonia ringan, sedang, itu sebenarnya kalau dari tadi, yang ringan bisa di rumah, yang sedang dan berat baru di rumah sakit. Nah, tentu kalau anak-anak hanya mengalami yang ringan, itu sebaiknya di rumah, karena efek psikologisnya tidak berat ya. Kalau di rumah sakit lebih berat, mereka harus di dalam satu kamar isolasi, kemudian ketemu perawat, ketemu dokter yang pakai baju yang mungkin sekilas dilihat kayak orang pakai astronot gitu ya. Nah, itu juga beban psikologisnya kalau di rumah sakit anak-anak lebih berat. Oleh karena itu di rumah sakit juga idealnya itu disediakan mainan ya, kalaupun harus mengisolasi anak-anak itu sekian lama. Karena tadi kalau mau memeriksa itu hari pertama diperiksa, kemudian tunggu hari ke-14 kalau untuk memastikan anak-anak itu betul-betul sudah negatif. Nah, itu butuh waktu lama. Itu yang kadang-kadang bikin mereka lama di rumah sakit. Apalagi kalau menunggu hasil PCR-nya lebih lama lagi. Betul. Kalau PCR-nya belum selesai-selesai gitu, anaknya sudah main-main. Saya melihat ada yang di rumah sakit, jadi anaknya akhirnya malah mainan sendiri ya, gulung-gulung, dorong-dorong pijakan, atau apa ya. Mereka akhirnya memainkan apa yang bisa dimainkan di ruang isolasi itu. Nah, idealnya mungkin kalau ada mainan, ya itu lebih mengurangi dampak psikologisnya. Dan barangkali dukungan dari teman-teman psikiatri, psikolog, itu tentu sangat kita harapkan untuk mensupport anak-anak yang dirawat sekian lama di rumah sakit. Tentunya yang paling dekat adalah keluarga ya.
keluarga lebih dekat, lebih bisa membuat anak-anak itu nyaman, tidak stres gitu ya. Ya. Penanganannya jadi multidisipliner nih dok. Ya. Mungkin menciptakan lingkungan yang ruangan yang ramah anak gitu ya. Okay. Nah, masalahnya ruang isolasi itu nggak ada yang ramah biasanya. Nggak ada yang ramah anak ya dok. Dalam artian sementara ini kan ruang isolasinya tertutup, kemudian tidak semua orang bisa masuk. Perawatnya masuk mungkin ya 2-3 kali sehari dengan pakaian APD lengkap. Ya. Gitu ya. Ya itu yang mungkin. Lihat jas putih aja sudah takut dok. Ya. Pakai mungkin baju yang apa istilahnya dalam tanda kutip musuh bagi anak-anak itu rasa kesendirian dan terisolirnya itu yang jauh dari orang tua hidup. Ya. Tapi kalau anak-anak kecil di bawah 5 tahun gitu ya terpaksa orang tuanya didatangkan. Ya dirawat bareng akhirnya. Tapi kalau bisa isolasi di rumah itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Kalau yang ringan, kalau yang sedang atau berat baru dirawat di rumah sakit. Oke. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Mau menanyakan kepada narasumber terkait COVID-19 terhadap anak, bagaimana langkah preventif yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua terhadap anak, terutama untuk edukasi agar mereka paham bahwa virus ini sangat berbahaya dan bisa mengenai siapa saja. Sedangkan di lingkungan sekitar mereka masih banyak melihat orang yang kurang aware dan membiarkan anak-anaknya tidak stay at home. Terima kasih. Nah, ini dok repotnya. Jadi kalau anak kita sudah ditaruh di rumah ya, ternyata tetangga depannya lari-larian anaknya. Nah, ini yang repot ini dok. Iya, itu mingin-mingin idolan berarti ya. Ya, itu satu kendala juga. Memang kalau tadi bagaimana caranya untuk prevensi, itu tadi sempat kita bahas di slide bahwa prevensi yang ideal vaksin belum tersedia. Nah, otomatis kita pencegahannya ya stay at home, kemudian lakukan apa yang bisa dikerjakan di rumah sehingga anak-anak itu tidak kabur, kemudian belajar pakai masker untuk anak-anak yang di atas 2 tahun, ajari mereka menggunakan masker yang baik dan benar, menutup hidung dan mulut, kemudian ajari mereka untuk membiasakan cuci tangan, kalau mau makan, mau minum, mau megang-megang daerah muka, kemudian habis memegang handle pintu dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan terpaksa keluar ya dipakai masker kalau di atas 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun mungkin pakai troli yang dikerudungi pakai selimut atau kain sehingga tidak terbuka gitu, mengurangi risiko paparan droplet yang barangkali ada mengandung SARS-CoV-2-nya. Saya kira itu bisa kita usahakan ya. Memang mestinya edukasi ini terus-menerus dilakukan sehingga masyarakat makin paham. Karena ya ini tidak kelihatan musuh kita ini. Dan tadi ukurannya kecil ya, 1 mili dibagi 1 juta. Jadi nanometer. Tidak kelihatan. Makanya kalau tidak kelihatan tuh orang sering ragu. Ada apa enggak kelihatan gitu ya. Nah itu. Makanya kita tetap harapkan kita bisa mengedukasi mungkin dari pemerintah, dari tenaga kesehatan, dari perangkat, tokoh masyarakat itu bisa berhasil edukasinya gitu. Ya, sekarang mungkin sudah banyak juga ya dok, kalau kita lihat di YouTube mungkin kalau kita search belajar dari rumah, nah itu sudah banyak video-video yang sepertinya mungkin juga aplikatif untuk disimak di rumah untuk anak-anak supaya nggak bosan gitu ya. Betul. Supaya nggak lari-larian di luar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari Dr. Hendra Purnomo, selamat pagi dok, mohon izin bertanya, bila seorang anak yang mengalami batuk atau pilek, ada kontak atau pernah ke rumah sakit, apakah di rapid test dahulu atau bisa dirujuk langsung ke rumah sakit rujukan untuk PCR karena rapid test bisa false negatif? Ya, kalau dari bagan tadi yang dari IDAI maupun dari Kemenkes, sebenarnya kalau yang ringan itu bisa diobati suportif saja, kemudian antibiotik yang biasa kita pakai bisa dipakai, kemudian isolasi di rumah secara mandiri. Kalau dengan obat itu baik, artinya ya bukan COVID gitu ya. Sehingga di rumah kemudian dipantau, nah nanti baru dilakukan evaluasi setelah diobati. Tapi ini memang membutuhkan kerjasama. Jangan sampai yang awalnya hanya dikira batuk pilek biasa,
kita sarankan isolasi di rumah, orangnya kemana-mana. Nah itu malah nanti begitu dites ternyata hasilnya positif. Sudah terlanjur main kemana-mana. Ini memang yang agak repot ya. Kita bilang harus isolasi, nah, keluarganya kita edukasi, mudah-mudahan bisa nurut. Karena memang ya itu tadi tidak spesifik ya, sulit kita menemukan tanda-tanda spesifiknya. Karena kebanyakan demam, batuk pilek biasa, pusing, mialgia, ya memang banyak kasus penyakit dengan yang seperti itu. Makanya catatannya itu sebenarnya tidak ditemukan penyebab lain yang menyebabkan itu. Misalnya ada nyun sewu, misalnya abses. Loh, yang bisa aja dia demam, ternyata abses di gluteusnya. Oh ya itu penyebabnya berarti. Nah, kalau ada kayak gitu, maka kita jangan terlalu COVID oriented ya. Ada anak demam, oh ternyata ada bisul di bokongnya, ya itu aja di insisi, dikeluarkan, selesai mungkin demamnya gitu ya. Karena itu catatan harus dikeluarkan atau dihilangkan kemungkinan penyebab yang lain. Penyebab yang lainnya, betul. Gitu. Okay. Nah itu sebetulnya, jadi kita fokusnya batuk, pilek, panasnya, tapi tidak melihat keluhan yang lainnya, begitu ya. Ya ini memang tantangan bagi kita ya, menghadapi musuh yang pinter ini ya. Pinter. Pinter ya. Musuhnya sudah kecil, tidak kelihatan, pinter gitu, pinter menyamar ya. Nyerang anak kecil lagi Dok. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya dari Paulina Panjaitan. Selamat pagi Dok, saya izin bertanya, kalau ada pasien dengan gejala BP berat, apakah bisa kita langsung pikirkan COVID? Karena rata-rata pasien anak datang dengan BP berat, meskipun hasil screening tidak mengarah COVID. Namun tiba-tiba anak tersebut swab-nya positif. Lalu bagaimana cara kita untuk antisipasi? Nah, seperti tadi mungkin Dok. Ya, baik. Dokter Paulina ya. Terima kasih. Emang kalau tadi kalau kasusnya BP berat itu sudah indikasi untuk dirawat di rumah sakit ya. Nah, kalau di rumah sakit itu penggunaannya minimal sudah menggunakan APD level 2. Kemudian kalau memang kecurigaannya baik itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian X-ray, pemeriksaan lab, rapidnya mengarah ke COVID, ya kita meningkat lagi, berarti itu nanti bisa di ruang isolasi khusus gitu. Nah, tapi memang menunggu itu dapat, baik itu rapid test maupun PCR itu yang butuh lama. Jadi menunggunya itu kita harus tetap merawat itu sebagai pasien pneumonia ya. Kita berikan obat-obatan, antibiotik, kemudian antipiretik, obat-obat cairan, suportif, vitamin bisa diberikan. Gitu. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Dr. Muhammad Hasan, siapa yang harus mengambil swab, Dok, mengingat sulitnya mengambil swab pada anak? Ya, terima kasih Dr. Hasan. Ini titipan pertanyaan mungkin ini dari Dr. Hasan ini. Ini yang agak sulit ini untuk ngambil swabnya. Tadi gambarnya ngambil swab tenggorok atau nasofaring pada orang dewasa aja agak sulit. Harus diedukasi dengan baik, betul gitu ya. Nah, kalau siapa yang mengambil, kalau wewenang di rumah sakit itu dari bagian patologi klinik ya, mungkin dari dokter ataupun petugas sampling yang sudah diajari dengan baik. Kemudian ditambah perawat yang jaga untuk megangi gitu ya. Ini karena sulitnya itu bukan hanya memerintahkan anaknya buka mulut atau diperiksa datang aja sudah nangis gitu ya. Memang yang megangi mungkin 2 orang atau 3 orang. Satu megangi badannya, satu megangi tangan dan kakinya, satu megangi kepalanya. Gitu. Ya itu kalau pada anak-anak memang resikonya seperti itu. Tindakannya termasuk tindakan invasif ini untuk swab. Jadi petugas yang sudah diajari dari lab bisa melaksanakan. Ini petugas yang sudah terlatih nih Dok. Ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Dr. Angga. Assalamualaikum, karena lamanya menunggu hasil swab, pasien anak cenderung untuk isolasi mandiri di rumah. Apakah bisa anak tersebut menjadi sumber penularan ke orang dewasa bila ternyata hasil swab PCR-nya positif? Umumnya anak sulit untuk memakai masker. Menarik sekali nih, Dok. Apakah anak-anak bisa menularkan ke dewasa? Ya, ini tadi di slide kita ada potensi ya, memang anak-anak itu menjadi pembawa atau karier gitu ya. Kemudian bisa berpotensi menularkan kepada orang dewasa. Kalau di
dianalisa di rumah itu yang sering gendong-gendong anak itu ya mungkin bapaknya, ibunya, terutama kakungnya ya, mungkin kalau Nah, senang itu. ketemu cucunya itu yang dekat nemplok kemudian cium-cium. Nah, makin dekat kontaknya, maka risikonya terpapar dari droplet yang mungkin mengandung virus SARS-CoV-2 bisa jadi itu malah berpotensi menularkan ya. Tapi kalau di rumah hanya biasa-biasa saja, ya minimal jaga jarak 1 meter, 1,5 meter, insya Allah itu akan mengurangi risiko. Oleh karena itu memang dianjurkan hindari tadi physical kontak ya. Distancing. Harus jaga jarak, jangan salaman, jangan meluk-meluk eyangnya atau cium-cium eyangnya. Nah itu yang kadang eyangnya juga harus dikasih tahu. Loh, anaknya ini sehat loh, nggak apa-apa kok. Nah, Harus itu hati-hati ngasih tahu eyangnya, Dok. Iya, nanti malah dikira menjauhkan cucunya dari eyangnya. Itu memang harus komunikasi yang baik. Demikian Dokter Angga, mudah-mudahan bisa. Ya. Terima kasih Dokter Angga pertanyaannya. Mungkin bisa next ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, dari Dokter Heru, di Jember bagaimana dengan OTG? Apakah bisa isolasi di rumah atau harus ke rumah sakit? Untuk karantina fasilitas pemerintah seperti JSG yang masuk ke sana yang bagaimana? Baik, untuk OTG tadi kan orang tanpa gejala, jelas di alurnya itu mestinya diisolasi mandiri di rumah. Nah, karena kalau kasus ini dibawa ke rumah sakit akan sangat banyak OTG ini yang ratusan ribu mungkin ya. Kalau di slide-nya tadi yang di gugus tugas percepatan pemberantasan COVID itu kita yang terkonfirmasi sekitar 12 ribuan sekian ya. Tapi yang PDP itu hampir 200 berapa ribu itu tadi. Nah, apalagi yang OTG. Kalau seperti itu meminta di rumah sakit semua, ya akan penuh rumah sakit nanti. Begitu gilirannya yang membutuhkan rumah sakit, sudah nggak ada tempat. Jadi memang harus kita optimalkan. Hanya memang catatannya tadi faktor psikososial di masyarakat itu yang mestinya di edukasi ya. Kan pernah ada kita lihat ada penggerebekan oleh tetangganya, ada pasien OTG dipaksa harus ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, yang itu mungkin pemegang otoritas, baik itu aparat, kemudian perangkat maupun pejabat publik itu yang kadang dalam tanda kutip nyun sewu, mungkin lebih baik aman dipindah aja ke rumah sakit gitu. Mestinya ada pertimbangan lain karena rumah sakit itu nanti akan cepat penuh kalau yang OTG ataupun ODP minta diisolasi di rumah sakit, apalagi isolasinya tidak cepat, hanya bisa itu paling cepat mungkin 2 minggu, atau bisa yang 3 minggu, bisa ada 4 minggu. Bayangkan kalau satu pasien nginep di rumah sakit 1 bulan, kapasitas rumah sakit rujukan mungkin kalau ruang isolasi khusus awalnya mungkin kurang dari 20 gitu ya. Nambah lagi ruangan sebelahnya jadi ruang isolasi, nambah lagi. Mungkin nanti satu rumah sakit bisa 400 bed, bisa jadi rumah sakit isolasi semua kalau enggak kita hati-hati merujuk pasien-pasien yang OTG maupun ODP ini semua minta ke rumah sakit. Memang PR-nya bagaimana kita mengedukasi keluarga, masyarakat, aparat, tokoh masyarakat bahwa isolasi di rumah untuk yang OTG maupun ODP yang ringan itu lebih baik daripada diisolasi di rumah sakit. Tapi catatannya harus dipastikan betul-betul melakukan isolasi mandiri. Ya. Jangan isolasi ke tempat perbelanjaan, enggak isolasi. Pagi sudah mau lebaran ini, Dok. Iya. Baik, mungkin ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, dari Foni Veronica. Selamat pagi, Dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya bagaimana kelanjutan dari perawatan anak ketika orang tua mengobati anaknya yang hanya menunjukkan gejala demam dan diobati sendiri dengan antipiretik yang dijual over the counter. Karena gejala yang tertutup oleh karena perbaikan dari obat tersebut bisa menyebabkan penyebaran yang tersembunyi. Ini sudah ada demam, diobati sendiri, Dok. Ya, demam memang banyak ya penyebabnya demam. Hampir semua penyakit infeksi bisa menimbulkan gejala demam gitu. Tadi bagaimana kalau dilakukan demam kemudian diberikan antipiretik kemudian membaik? Ya, memang kalau hanya begitu terus baik, ya syukur. Hanya memang tetap dipastikan kalau memang ada riwayat kontak dengan
terkonfirmasi atau PDP, kemudian habis perjalanan dari area terjangkit, maka isolasi di rumahnya harusnya 14 hari. Kemudian lebih ideal lagi dilakukan PCR atau kalau enggak ada ya rapidnya di hari ke-14 gitu. Untuk betul-betul, oh ya ini demamnya sudah hilang, gejala klinis lain enggak ada. Oh ya ini serologinya juga sudah dipastikan negatif. Jadi itu memang lebih baik. Tentunya tapi harus dipastikan bukan disebabkan oleh sesuatu yang lain ya. Oke. Oke, harus dipastikan tidak ada penyebab yang lain dulu ya, Dok. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, selamat pagi dokter. Untuk pasien pediatri dengan COVID, perlukah pemeriksaan D-dimer untuk kemungkinan mikrotrombi seperti pada pasien dewasa? Ya, baik. Untuk D-dimer ini memang salah satu hasil lab yang banyak ditemukan itu meningkat pada pasien-pasien yang COVID-19 yang kritis ya, di mana terjadi DIC, disseminated intravascular coagulation, sehingga terjadi D-dimernya meningkat. Nah, kalau pada anak tidak dilakukan demikian kalau tidak ada dalam kondisi yang kritis. Kalau hanya ringan, ISPA atau demam atau pneumonia ringan, D-dimer tidak rutin diperiksakan. Kalau pada kondisi yang kritis bisa jadi itu diperiksakan untuk mengevaluasi adanya DIC atau gangguan faktor koagulasinya. Jadi demikian Dr. Taufik, untuk D-dimer tidak rutin, hanya untuk yang kondisi-kondisi yang kritis, yang mana menurut statistik di beberapa negara yang terdampak yang banyak di Cina maupun di Amerika, kasus kritis pada anak sangat jarang. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Dr. Taufik atas pertanyaannya. Waktunya kita tinggal 5 menit Dok untuk sesi tanya jawab Dok. Yeah. Sedangkan pertanyaan yang mengantri masih banyak sekali. Oke, kita coba untuk 2 pertanyaan terakhir mungkin, Oke, silakan selanjutnya. Oke, apakah terdapat perbedaan sensitivitas rapid test anak dengan dewasa, Dok? Ya, untuk rapid test itu tadi selain memperhatikan waktunya yang tepat, waktu antara perkiraan pertama kali paparan dan timbulnya gejala, kemudian yang penting tadi ada faktor merek ya, nyun sewu. Merek rapid test tertentu mungkin sensitivitasnya lebih baik daripada merek yang lain. Kemudian samplingnya dari darah vena, serum atau dari perifer. Yang dari vena atau serum itu lebih baik daripada yang didapatkan dari serum perifer gitu ya. Kemudian kalau usia ini yang saya belum nemu, apakah sensitivitasnya kalau pada anak lebih kurang daripada orang dewasa. Saya mohon maaf belum nemu untuk perbedaan sensitivitas antara dewasa dan anak-anak kalau dilakukan rapid test. Hanya prinsipnya karena anak-anak itu banyak yang ringan, ya itu kemungkinan bisa jadi kadar antigen yang masuk oleh virusnya sedikit, kemudian respon antibodinya juga mungkin sedikit. Tapi saya belum menemukan jurnal yang menyatakan ada perbedaan bermakna rapid test pada anak maupun pada dewasa. Ya mungkin nanti bisa kita cari bareng-bareng. Ya. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhirnya. Oke, dari Dr. Rereni. Selamat pagi dokter, izin bertanya jika pasien anak dengan riwayat sebelumnya pneumonia atau TBC dan terkonfirmasi PCR positif, bagaimana tata laksananya dokter? Terima kasih. Ya, untuk anak yang memang ada TB ya, kemudian on treatment, kemudian ada ketambahan COVID-19, maka tata laksananya untuk COVID diberikan dan untuk TB-nya tetap diberikan. Karena OAT untuk obat mengatasi TB itu dibutuhkan waktu yang lama untuk terapinya dan diusahakan kontinu bisa sampai 6 bulan penuh sehingga tidak terputus untuk mencegah resistensi dari Mycobacterium TB-nya sehingga ya dapat double pengobatannya. Kecuali kalau misalnya COVID-nya sudah sangat berat, kritis yang mungkin mengganggu koagulasi, mengganggu fungsi liver dan lain sebagainya, mengganggu fungsi ginjal, yang mungkin tidak memungkinkan untuk diberikan OAT lebih lanjut. Ya mungkin pada kondisi seperti yang kritis seperti itu, OAT terpaksa dalam tanda kutip dihentikan dulu untuk life rescue ya, untuk menyelamatkan hidup dulu.
kemudian setelah nanti reda, mungkin bisa dimulai kembali pengobatannya. Kalau obat TB-nya di stop lebih dari 2 minggu, mungkin bisa ngawali lagi dari awal. Gitu. Tapi kalau kondisi yang ringan, sedang, pneumonia dan TB, diobati sebagaimana tata laksana biasanya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah masuk di menu chat kami. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kami persilakan Bapak Ibu untuk tetap dapat mengirimkan pertanyaan melalui email di webinarfkunet@gmail.com. Insya Allah narasumber siap nih Dok. Menjawab Dok, karena antusiasmenya luar biasa ini Dok pertanyaan yang masuk. Dan materi yang telah dipresentasikan untuk webinar hari ini dapat diunduh melalui web FKUnet di fk.unet.ac.id. Baik, untuk terakhir Dok, mungkin ada take home message yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan sejawat kita dan mungkin medik, paramedik, dan mungkin juga masyarakat pada umumnya. Ya, di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita sebagai petugas kesehatan mudah-mudahan bisa tetap tenang, tidak panik, dan bisa melakukan tugas kita dengan hati-hati dan waspada, begitu ya. Kemudian yang kedua, kasus COVID-19 pada anak itu relatif lebih sedikit prevalensinya, kemudian lebih banyak yang ringan dan sedang, kemudian jarang yang berat maupun yang kritis. Namun yang perlu diwaspadai adalah justru karena asimptomatis itu potensi anak untuk menjadi karier COVID jangan sampai dilupakan. Sehingga perlu tetap anak-anak itu kita ajari untuk stay at home, kemudian melakukan hal-hal pencegahan seperti menggunakan masker yang benar, etika batuk, kemudian cuci tangan, kemudian tetap diberikan pengetahuan, tetap diberikan stimulasi, permainan maupun rangsangan untuk tumbuh kembangnya di rumah. Baik itu gizi maupun kebutuhan yang lain, nutrisi dan lain sebagainya tetap diberikan. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, selamat dari wabah COVID-19 ini dan bisa menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas dan kuat dan menjadi insan yang bertakwa. Kira begitu. Amin. Terima kasih banyak Dr. Ali. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi bisa berkenan untuk mengirimkan email jika masih ada yang ingin ditanyakan di email di webinarfkunet@gmail.com. Dan materi yang telah dipresentasikan dapat diunduh melalui web FKUnet di fk.unet.ac.id. Link survei juga telah dibagikan melalui menu chat Zoom. Dipersilakan mengisikan nama dan gelar serta email. Cara pengisian survei dengan menjawab pertanyaan dengan opsi pilihan jawaban rata kanan untuk jawaban setuju dan rata kiri untuk jawaban tidak setuju. Dan nantikan untuk webinar keempat Fakultas Kedokteran Universitas Jember akan segera kami bagikan linknya, bisa segera mendaftar. Dan jangan lupa mengunjungi sosial media kami di website fkunet.ac.id, follow Instagram kami di fk.unet, follow Facebook di Fakultas Kedokteran UNED, dan like, subscribe, dan komen di channel YouTube kami di Fakultas Kedokteran UNED. Banyak sekali tersedia video edukasi yang sangat sayang sekali jika dilewatkan. Akhir kata, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sejawat sekalian. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. Ali. Terima kasih banyak Dok sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan segenap panitia yang terlibat. Stay safe, stay healthy, stay at home. Semoga pandemik ini segera berakhir. Amin, salam agromedis. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.